pada saat ini kan sofistikasi ya Pak, atau kecanggihan orang melakukan kejahatan pencucian uang itu kan sudah sangat luar biasa besar gitu kan. Nggak lagi lah orang sederhana menerima misalnya katakan menerima suap terus kemudian dia spend begitu saja atau dia taruh begitu saja di bank, tidak sesederhana itu. Jadi memang ada sekurangnya ada 3 tantangan besar yang kita hadapi nih, PPATK hadapi itu. Yang pertama terkait dengan financial engineering nih. Ini kan kita berurusan dengan sektor keuangan, Pak. Kita follow the money itu pasti urusan dengan sektor keuangan. Nah, oleh karena itu rekayasa keuangan atau yang kita sebut dengan financial engineering itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan karena kompleksitasnya tinggi sebetulnya bisa dikatakan. Beberapa kasus itu nanti akan kita ungkap, akan kita kasih contoh ya Pak, kenapa bahwa itu memang terkait dengan masalah financial engineering. Yang kedua terkait dengan legal engineering nih, yang terkait dengan rekayasa hukum. Ini juga sama, komplikasinya tinggi kan. Nah ini melibatkan para apa yang kita sebut dengan professional money launderers ya. Ya aneh juga sih professional money launderers artinya ini orang mencuci uang tapi profesional gitu. Ini kan tidak orang kriminal yang profesional kira-kira begitu Pak. Yang ketiga ini kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi ini kan sekarang itu luar biasa pesat. Bukan cuma penggunaan email, sekarang itu kan sudah segala macam, ada fintech, ada virtual asset, crypto asset, segala macam itu perkembangannya sedemikian rupa. Nah, 3 hal ini sebetulnya sangat rentan sebetulnya pada dieksploitasi. Kita tuh kan sekarang mencoba menutup semua lubang, Pak. Kalau teman-teman perhatikan misalnya beberapa press release yang sudah kita keluarkan, saya tuh sekarang mencoba hampir menutup semua lubang karena kita masih melihat loophole itu. Misalnya gini, kenapa kita kemarin misalnya melakukan pertemuan dengan Mendagri, ya kan? Kenapa dengan Kementerian UMKM, ya kan? Kemudian dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kementerian Agraria, dengan siapa lagi kemarin BNN, BNPT. Karena kita masih melihat Pak, ada ruang gerak yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia biasanya kan begitu ngelihat bank banyak diatur, dia shift. Mula-mula dia shifting dulu nih dari bank umum ke BPR misalnya. BPR masih juga diawasi, dia larilah ke microfinance gitu kan. Dia lari lagi ke koperasi. Itu selalu dia membaca pola Pak. Makanya tiba-tiba kan kita mendengar ada kasus, ini kok KSP bisa jadi masalah sudah triliunan kayak begini. Padahal kita membayangkan koperasi tidak mungkin begitu. Ya kan koperasi simpan pinjam begitu. Oleh karena itu kemarin kita berbicara mengenai bagaimana nih memperbaiki mekanisme pengawasan kita kan. Kita pokoknya intinya tidak mau ada loophole tadi. Terus kalau ini ada wabah, sektor yang pasti berkembang adalah sektor kesehatan. Itu otomatis kita kemudian ada spike ya, ada peningkatan. Nah, ini akan kemudian penjahat juga melihat di situ kan. Itulah sebabnya kita melihat misalnya ada beberapa bahkan sudah puluhan sebenarnya kalau dihitung dengan romance scam yang namanya scheme yang kita sebut sebagai business email compromise Pak, BEC. Business email compromise itu sekarang marak sekali di dunia ini. Kita pun sudah nerima puluhan. Jadi gini, jadi misalnya ada satu perusahaan dengan A dengan B misalnya kan. Nah si A itu mengimpor dari B, ya kan? Nah, dari si A ini kan harus melakukan pembayaran kan. Nah itu sudah sebagian bahkan sudah biasa nih melakukan komunikasi. Terus kemudian ini si peretas ini dari luar nih, termasuk orang Indonesia. Ini beberapa sudah cukup banyak nih orang Indonesia yang terlibat kan. Kita juga sedang melihat apakah ini jaringan internasional atau bukan. Iya, kemungkinan besar ada jaringan internasional karena ini marak di seluruh dunia sebetulnya. Nah, begitu kemudian dia di-intercept nih email itu. Dan dia tahu pola komunikasi ini. Ada komunikasi misalnya sekarang ada jual beli ini tadi alat-alat kesehatan gitu kan. Yang dilakukan dia masuk kertas, semua datanya kemudian dia peroleh, ada transaksi seperti ini, terus kemudian dia memerintahkan kepada si perusahaan yang harusnya bayar tadi, tolong bayar yang tadinya biasanya ke rekening A, tolong bayar ke rekening B karena situasi COVID dan lain sebagainya. Dilarikan kan ke rekening B itu. Nah ini kemudian uang itu tidak uang dikit kan, kalau bayaran kayak gitu jutaan dolar itu kan. Makanya terakhir diekspos oleh PPATK dan Kabarreskrim yang 56 miliar, itulah salah satu contoh saja.
Ini dua-duanya yang lucunya, dua-duanya di luar kalau kasus yang kemarin kan. Antara satu perusahaan di Italia dengan perusahaan di Cina kan. Tapi disuruh dibelokin ke rekening, rekening di kita, orang Indonesia. Jadi itu bisa. Tapi ada yang cuma sebagian diselamatkan, ada yang sudah sama sekali tidak bisa diselamatkan karena waktunya terlalu. Karena mereka itu ditarik langsung ditarik cash kan. Terus dibawa begitu dan ternyata ketika kita teliti misalnya banyak rekening itu dibuka dengan keterangan palsu. Jadi ada KTP palsu, keterangan palsu. Jadi begitu kita cari agak sulit gitu kan begitu. Ini lewat email. Makanya namanya bisnis email compromise kan. Nah, email itu kan sebetulnya mungkin orang jarang orang meretas kalau benar-benar tidak niat ya. Karena komunikasi tidak penting nggak ini. Tapi ini kan berarti targeted. Dia tahu benar. Ada korporasi A, korporasi B melakukan transaksi. Paling tidak itu sudah tahu dia tuh. Soal informasinya dari mananya. Ini yang kita tidak tahu bagaimana. Kenapa dia misalnya. Tapi yang tadi saya bilang, begitu sektor kesehatan meningkat, kemudian dia lari ke sektor ini kan. Ini sektor sedang lukratif. Dia masuk, dia pelajarin kan berbagai korporasi di luar negeri. Kemudian dia persiapkan di sini untuk mendirikan semacam perusahaan mirip-mirip itu namanya gitu kan. Nah, kemudian supaya orang tidak akan tahu bahwa dia dikelabui. Nah, dengan cara-cara seperti itu jadi sistematis sebetulnya. Makanya kita juga curiga. Sebetulnya jangan-jangan itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri sebetulnya karena marak di berbagai negara itu. Jadi seperti serangan serentak dengan keahlian dengan modus yang hampir mirip sebetulnya bisa dikatakan begitu. Orang itu tidak ada yang sadarnya cepat, ada yang tidak sadar. Karena bahkan dalam pengalaman kita ada orang yang sudah berulang-ulang melakukan itu baru sadar karena apa? Karena orang yang tadi nih yang menerima pembayaran itu belum komplain kan gitu. Dia belum kita telat aja bayarnya gitu. Nah setelah telat baru ditegur kan dia bingung kenapa ditegur. Terus saya udah bayar gitu kan. Dilihat ternyata ada dilarikan gitu kan. Dan ini makanya sukses story kita itu bervariasi, Pak. Kalau cepat seperti itu, rescue kita cukup lumayan tuh 56 miliar kan. Melakukan pemeriksaan Pak, rutin. Dan ini kalau ketemu dendanya tidak sedikit Pak. Yang dibandingkan sudah banyak yang kena denda dari kita itu. Cuma kan tidak boleh diumumkan kan. Tetapi kita jelas memperbaiki itu. Bahkan misalnya ada indikasi katakanlah di BPD tertentu kita periksa. Kenapa mereka tidak berani melaporkan misalnya katakanlah pejabat daerahnya, aparat penegak hukum di daerahnya, gitu kan? Itu sanksi berat itu. Dan kita bisa tuduh sebagai bahkan kalau kita mau pidanakan bisa menjadi pasal 5 itu yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang pasif. Dia tahu tapi dia membiarkan, ya gitu kan? Sistem belum bisa mendetek itu, Pak. Jadi orang-orang tertentu itu belum bisa kebaca apakah orang yang dimaksud adalah siapa gitu kan. Ini yang terus dipertajam oleh kita. Enggak harus, enggak. Di bank manapun ada. Kasus ini di bank manapun ada. Itulah sebabnya kita koordinasi terus dengan tadi dengan forum komunikasi Direktur Kepatuhan itu kita intens mengingatkan ini ada ini. Isu-isu itu kemudian tiap tahun tuh kita ada pertemuan. Di awal tahun tuh kita kasih tahu ini isu-isu yang kita temukan tahun ini, ya kan? Misalnya apa yang harus diperhatikan di sini? Kenapa ini masih terjadi? Misalnya apakah ada CIF double tadi? CIF kan tidak boleh double. Kenapa ini harus ada double? Ternyata bank ini begini. Nah, ini kan kita pesta pilkada terbesar kayaknya kan tahun ini dibandingkan dengan 2018. Ini kan 270 Pak ya. 2018 itu hanya berapa? 170. Ini hampir 2 kali lipat sebetulnya bisa dikatakan dari mulai gubernur, wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati dan selanjutnya. Nah ini kan pesta besar Pak sebetulnya. Nah tetapi kita mengawasi kegiatan ini kan bukan pertama Pak, ini sudah berapa kali kita lakukan Pak. Dan tahun ini kita melakukan koordinasi sudah 3 kali Pak dengan KPU dan dengan Bawaslu ya. Untuk bagaimana melakukan pengawasan yang efektif terhadap masalah uang ini nih, uang. Nah dari aspek PPATK saya tidak mau ikut campur tentu saja urusan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Pak. Dari aspek kita itu 2 hal saja Pak sebetulnya yang akan kita pastikan. Pertama kita ingin mencegah tidak ada duit hasil kriminal gitu kan, hasil tindak kejahatan itu masuk ke dalam sistem politik kita di pilkada ini terutama. Pertama itu Pak. Yang kedua kita tidak ingin
money politik dipakai di dalam konteks memenangkan kontestasi. Apa seperti dikatakan Pak Mahfud MD ya, pada hakikatnya kan nothing wrong buat dinasti politik, itu hak politik siapapun untuk running kan, tidak karena dia bapaknya jadi siapa anaknya tidak berhak kan. Nah, itu memang tidak begitu. Kita fokus aja Pak, kalau kita tuh fokus aja, ada sesuatu yang salah enggak gitu aja gitu.